Bolehkah badal umroh? Baik pemirsa Share Channel dimanapun Anda semua berada, yang dimaksud dengan badal umroh itu adalah ketika seseorang menggantikan peran seseorang dalam melaksanakan sebuah ibadah. Dalam hal ini misalnya ibadah umroh. Maka yang dimaksud dengan badal umroh itu adalah misalnya saya yang pergi umroh, tapi atas nama orang lain sebagai pengganti orang itu melaksanakan ibadah umroh. Nah, kalau ditanya apakah boleh hukumnya, maka dalam hal ini memang tidak ada riwayat yang riwayat yang khusus yang menjelaskan tentang boleh atau tidaknya menggantikan seseorang untuk melaksanakan ibadah umroh. Tapi ada riwayat lain yang berkenaan dengan ibadah haji. Misalnya Imam Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sami'ah rajulan yaqul. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki yang mengatakan labbaika an subrumah. Jadi orang itu berniat haji untuk subrumah. Lalu kemudian Rasul tanya, waman subrumah? Subrumah itu siapa? Dijawablah oleh laki-laki ini tadi bahwa katanya subrumah itu akhun li au qaribun li. Dia adalah saudara saya atau dia adalah kerabat saya. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, hajatsta an nafsik? Apakah kamu sudah berhaji untuk dirimu sendiri? Qala la. Kata laki-laki ini, tidak, saya belum haji sama sekali. Ini haji pertama saya, dan haji pertama saya ini mau saya niatkan untuk hajinya subrumah tadi. Nah, kalau begitu kata Rasul, hujjah an nafsika summa hujjah an subrumah. Berhajilah dulu untuk dirimu sendiri, baru kemudian setelah engkau dapat haji, maksudnya tahun depannya atau tahun depan berikutnya, barulah kamu boleh untuk menghajikan orang lain dalam arti badal haji. Nah, inilah satu riwayat hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan badal haji. Nah, dari sini umumnya para ulama fikih khususnya mengatakan bahwa untuk badal umroh dia sifatnya boleh dalam arti mengkiaskan antara umroh dengan haji. Karena kenapa? Karena umroh dengan haji ini punya banyak kemiripan dari sisi bahwa dia adalah ibadah badaniyah, ibadah fisik, dan dia juga ibadah maliyah, ibadah yang juga membutuhkan uang. Nah, lebih rincinya misalnya para ulama dalam mazhab Hanafi menjelaskan bolehnya badal umroh ini dengan syarat bahwa memang ada perintah dari orang kepada kita supaya kita menggantikan dia untuk menjadi atau untuk melaksanakan ibadah umroh. Kalau tidak ada perintah sama sekali dalam pandangan mazhab Hanafi, itu tidak boleh. Karena kenapa? Karena posisi menggantikan itu akadnya adalah akad perintah antara orang yang mau digantikan dengan orang yang mau menggantikan. Nah, dalam mazhab Syafi'i misalnya lebih jelas lagi. Dalam mazhab Syafi'i, rata-rata para ulama Syafi'i yang mengatakan bahwa badal umroh itu boleh untuk orang yang memang tidak bisa pergi umroh dengan alasan baik dia sakit atau memang ada hajat-hajat lainnya yang memang dia tidak bisa pergi umroh gitu kan. Tapi kalau seandainya tidak ada alasan itu, dia belum bisa umroh dan seterusnya, yang seperti ini belum boleh untuk dibadalkan umroh gitu kan. Jadi ayakuna ajizan, orang yang mau dibadalkan umroh itu dia memang harus berada dalam posisi lemah dan dia tidak mampu untuk pergi umroh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya membadalkan umroh untuk orang yang sudah meninggal dunia, ini juga boleh dalam pandangan mazhab Syafi'i. Nah, kalau seandainya sebelum orang itu meninggal dunia, dia punya wasiat atau dia punya nazar, semacam nazar misalnya ya, untuk umroh, dan itu adalah menjadi umroh wajib bagi dia, maka harus diambilkan dari uang atau dari harta peninggalannya, harta warisnya. Diambilkan dari situ, baru kemudian ahli warisnya mengumrohkan atas nama dia, karena memang sudah ada nazar sebelumnya. Tapi kalau seandainya
umrohnya adalah umroh sunnah, maka hartanya boleh diambilkan dari harta almarhum atau boleh memakai harta kita lalu kemudian diniatkan untuk almarhum. Nah, dalam pandangan mazhab Hambali, yajuz atau la yajuz illa biizni, tidak boleh kecuali ada izin dari tuan badan gitu kan, kalau dia masih hidup gitu kan, dan kalau dia sudah meninggal dunia tentunya ini tidak butuh izin. Nah, sedangkan dalam mazhab Maliki yang terakhir ini memang cenderung dalam pandangan mazhab Maliki cenderung tidak membolehkan membadalkan umroh, walaupun dalam arti tidak membolehkan, mereka menilai makruh gitu ya, bukan haram tapi sebatas makruh. Inilah kira-kira pandangan para ulama terkait dengan badal umroh boleh atau tidaknya. Jumhurul fuqaha, mayoritas ulama fikih membolehkan badal umroh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah qiyas dengan badal haji yang dulu pernah disetujui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat.